Selamat pagi teman-teman. Enaknya yang di sini aku panggil kakak, teman-teman, atau adik-adik nih. Oke, aku panggil kakak aja ya. Oke, aku ulangi lagi. Selamat pagi kakak-kakak semua. Gimana nih kabarnya kakak-kakak yang ada di sini? Baik semua kan ya? Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Arema Roysa, seorang mahasiswi dari Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Udah tahu belum nih kira-kira di sini aku tuh mau ngapain sih? Di sini aku mau ngajak sharing-sharing sama kalian berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, kalian udah dapat materi terkait dengan kesehatan reproduksi itu dari kapan? Dari SD? Yang pasti udah. SMP? Udah. SMA? Udah juga. Jadi kalian udah tahu dong apa itu reproduksi? Benar. Jawaban dari kalian itu semuanya benar dan nggak ada yang salah. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya ke materi pembahasan kita. Tapi sebelumnya disclaimer ya, kita sharing-sharing di sini. Jadi nggak ada yang salah dari jawaban dari kalian. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu remaja? Remaja menurut WHO adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut Permenkes RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk yang berusia 10 sampai 18 tahun. Sedangkan menurut BKKBN, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Next, kita lanjut ke reproduksi. Reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Oke, remaja udah, reproduksi udah, selanjutnya ke kesehatan reproduksi remaja, yaitu adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Oke, jadi udah tahu ya teman-teman di sini pengertian dari kesehatan reproduksi remaja itu apa aja. Oke, next. Nah, di sini ada apa sih, gambar apa sih Kak? Di sini itu aku menggambarkan tentang remaja. Karena setengah dari populasi dari dunia adalah remaja. Dengan angka HIV/AIDS dan IMS yang meningkat serta adanya fenomena kelahiran, aborsi, dan kematian maternal yang meningkat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan serta kurangnya akses layanan pada seorang remaja. Hal ini dapat diminimalisir dengan dukungan informasi, yaitu dengan menanamkan moral yang baik dan menyaring sumber informasi. Kemudian dapat memberikan dukungan secara emosional seperti menjadi seorang sahabat terhadap sesama remaja nih. Nah, untuk itu dapat juga pendekatan dengan orang tua karena hal ini agar lebih mudah untuk mengatasi segala macam masalah kesehatan. Oke, next. Kan tadi kita udah bahas reproduksi ya. Untuk reproduksi laki-laki itu disebut dengan penis. Untuk yang perempuan itu disebut dengan vagina. Nah, kita di sini mau membahas terkait dengan yang laki-laki dulu ya. Untuk yang laki-laki itu ada yang namanya tadi penis. Di dalam penis itu sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada tulang kemaluan, ada vas deferens, ada penis, uretra, vesicula seminalis, kandung kemih, kelenjar prostat, epididymis, testis, dan skrotum. Oke, udah tahu dong ya untuk yang laki-laki. Nah, untuk yang perempuan itu ada ovarium, tuba fallopi, infundibulum, uterus atau rahim, endometrium, cervix, dan vagina. Oke, udah tahu alat reproduksinya laki-laki dan perempuan. Sekarang kita lanjut ke cara menjaga kebersihan reproduksi. Untuk yang pertama itu membasuh dengan air bersih dan keringkan menggunakan handuk kering.
menggunakan celana dalam. Karena jika lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal di area sekitar organ reproduksi. Untuk yang kedua, memakai celana dalam yang bersih, dilakukan pengganti minimal 2 kali sehari. Terutama bagi seorang remaja perempuan, celana dalam yang ketat itu dapat meningkatkan risiko keputihan. Next, yang ketiga, menghindari konsumsi alkohol, rokok, dan narkoba. Karena dapat menyebabkan impotensi bagi remaja laki-laki dan menyebabkan kerusakan ovarium serta mengganggu proses pembuahan bagi remaja perempuan serta merusak sistem otak itu sendiri. Next, kita akan melanjutkan cara menjaga kebersihan nanas secara ini itu secara globalnya. Untuk yang pertama itu yang laki-laki. Yang pertama, jika berada di toilet umum sebaiknya menggunakan air yang mengalir. Karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan atau bak itu mengandung bakteri dan jamur. Yang kedua, mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga getah pendek. Hal ini dikarenakan agar tidak banyak ditumbuhi bakteri di sekitar rambut kemaluan, sehingga dapat mengurangi kelembapan dan menurunkan risiko pertumbuhan bakteri dan jamur. Yang ketiga, menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Yang keempat, melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Yang kelima, menjauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangkul laptop di paha yang artinya itu di dekat alat kelamin dan duduk di jok yang panas. Kemudian, jangan menggaruk penis ketika gatal karena dapat menimbulkan luka. Dan yang terakhir, jangan terlalu sering menggunakan sabun karena dapat menyebabkan iritasi. Oke, next, untuk yang perempuan, cara menjaga kesehatan reproduksinya yaitu jangan mencuci vagina dengan sabun, pewangi, dan cairan antiseptik. Karena sabun dapat menyebabkan vagina menjadi kering, iritasi, dan gatal-gatal. Kemudian untuk pewangi dan cairan antiseptik itu dapat mempengaruhi pH, mengganggu keseimbangan organisme, dan menyebabkan infeksi. Yang kedua, jangan sering menggunakan toilet umum karena toilet umum sering dipakai oleh banyak orang sehingga kemungkinan adanya bakteri juga lebih besar. Jika menggunakan toilet, apabila kalian pengen banget menggunakan toilet umum karena udah juga bisa menahan ya, itu pilih menggunakan WC yang cowok ya. Untuk yang ketiga, itu jangan menggunakan air yang berada di ember. Lebih baik membawa botol kosong lalu diisi dengan air yang mengalir dari keran untuk membilas. Lalu mencukur rambut halus di sekitar alat kelamin menggunakan gunting yang bersih dan steril. Yang berapa nih? 1, 2, 3, 5. Yang kelima yaitu membasuh vagina dari depan ke belakang menggunakan air bersih, lalu dikeringkan menggunakan handuk. Nah, seorang perempuan akan mengalami masa pubertas yaitu dengan cara mengalami haid. Nah, untuk yang perempuan bisa diperhatikan nih, karena pada saat haid itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti yang pertama, menggunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali sehari atau setiap setelah buang air kecil, atau juga bisa bila pembalut setelah penuh darah, pembalut itu sudah penuh atau setelah kalian mandi. Kemudian jika menggunakan pembalut sekali pakai, maka sebelum dibuang ke tempat bersihkan menggunakan air yang mengalir, lalu bungkus dan buang ke tempat sampah. Untuk yang ketiga, hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Dan yang terakhir, hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Nah, untuk selanjutnya itu, kenapa remaja harus menjaga kebersihan organ reproduksinya? Ada yang tahu nggak nih? Oke, nggak ada yang tahu ya. Aku lanjutkan.
Untuk kesehatan reproduksi remaja itu sangat penting untuk diketahui, terutama untuk kalian nih para remaja. Karena masalah kesehatan reproduksi itu timbul karena ketidakpedulian seorang remaja untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Terlebih lagi banyak remaja yang belum mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksinya. Padahal di dalam tubuh seorang remaja mengalami perubahan seperti yang pertama, terjadinya peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, yang kedua peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin, dan yang terakhir terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin. Oke, untuk selanjutnya itu penyakit yang dapat terjadi apabila kalian tidak menjaga kesehatan organ reproduksi kalian. Untuk yang pertama ada gonore atau gigitan. Yang kedua ada sifilis atau rabiesnya. Yang ketiga HIV/AIDS itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang keempat kanker serviks yaitu kanker yang dimulai dari leher rahim. Untuk yang terakhir yaitu ada sistitis yaitu peradangan akut pada lapisan kandung kemih. Sebenarnya di sini itu ada beberapa penyakit lain, namun aku mengambil contoh cuma 5 penyakit aja. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Dari kakak-kakak ada yang mau ditanyakan gak nih? Oke, belum ada ya. Kalau nggak ada, aku cukupkan. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mau mendengarkan dan aktif dalam sharing kita pada hari ini.